Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu, 16 November 2023, saya membuat video di channel ini yang berjudul pengangkatan honorer menjadi P3K tidak perlu tes. Di video tersebut, Komisi 2 DPR RI Bapak Junimat Girsang bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K tidak perlu lagi ada tes. Hari ini, Menpan RB Azwar Anas memperjelas kebijakan pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi P3K. Ada 3 langkah arah kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Inilah 3 langkah arah kebijakan penataan tenaga non-ASN. Kalau saya mengatakan ini adalah 3 langkah arah kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Step 1, honorer bisa diangkat menjadi P3K melalui Keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Di sana ada kuota 80% dari tenaga honorer. Apa isi daripada Kemenpan RB nomor 648? Khusus untuk ex-THK 2 dan non-ASN. Ada seleksi administrasi dan kompetensi. Itu di keputusan yang ke-12. Kelulusan berdasarkan peringkat, bukan berdasarkan passing grade. Itu ada di keputusan yang ke-14. Jadi step 1 ini harus mengikuti seleksi. Kita akan bahas step 2. Seorang tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K melalui step 2 ini, yaitu melakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk dievaluasi kinerja dari tenaga honorer tersebut. Apa itu platform digital? Platform digital itu adalah bahasa teknologi informasi. Dia merupakan infrastruktur atau kerangka kerja yang menyediakan layanan dan kemungkinan interaksi di dunia digital. Dalam konteks ini, merujuk kepada tempat pengguna dapat berpartisipasi, berinteraksi, menjalankan aktivitas tertentu. Pengertian simpelnya saya katakan adalah merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kemenpan nantinya. Nah, P3K paruh waktu akan terdata nanti di platform digital yang dibuat oleh Kemenpan RB. Bisa saja platform digital ada di pemerintah daerah setempat dan itu akan dikoneksikan kepada platform yang ada di Kemenpan RB. Untuk apa platform ini? Untuk bisa dipantau kinerjanya. Nah, step 2 ini tidak ada seleksi, tidak ada tes. Jika lolos verifikasi dan validasi, maka langsung dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Jadi step 2 ini berlaku untuk tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang ada di database BKN. Berarti 2,3 juta. Di step 2 ini tidak ada pengangkatan langsung menjadi P3K penuh waktu. Sekarang kita akan bahas step 3. Jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K
paruh waktu akan diprioritaskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Tadi di step 2 ini, di sini sudah dipantau kinerja daripada seluruh P3K paruh waktu. Siapa yang terbaik itu akan bisa direkrut menjadi P3K penuh waktu. Kapan direkrut itu? Apabila daerah membutuhkan tenaga tersebut, apabila ada anggaran. Karena gaji P3K penuh waktu berbeda dengan gaji P3K paruh waktu. Tetapi harus direkrut dari P3K paruh waktu. Artinya seorang P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila ada kebutuhan dari pemerintah dan juga ada anggaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan Menpan RB. Nah, kami punya step Pak Ketua. Yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. 1 melalui Menpan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu. Jika mereka benar, nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.